salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ajak jemaat ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami puja, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini Engkau berikan kami kesempatan satu kali lagi Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu, mencari hadirat-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan ini, dengan kesehatan, dengan apapun keberadaan kami Tuhan. Kami mau tetap mencari Engkau Yesus Kristus. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan, agar berkenan kepadamu Yesus Kristus, agar kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui penyembahan kami, melalui doa kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Kami hanya taruhkan ibadah ini dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puja. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, saat ini apapun yang kita sedang alami di tengah-tengah pergumulan, di setiap permasalahan yang kita alami, satu hal yang kita percaya, Allah setia bagi kita semua. Dia tetap melihat keberadaan kita apapun yang kita alami. Mari sama-sama kita angkat hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Kau setia. Kami sembah Engkau Bapa. Yesus, Kau setia. Kau sediakan yang kami perlukan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus. Kau setia. Ya Allah, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Kau setia. Oh, kasih setiamu Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku setia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau
Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, Kau setia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Sekalipun di tengah badai Tuhan, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, naikkan hatimu Tuhan untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman. Oh Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi katakan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan Yesus, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Yes, Tuhan kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang sangat baik, yang selalu memperhatikan setiap kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Biarlah setiap kesaksian ini menjadi pujian, menjadi berkat buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersuka cita karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus dan kita masih bersama-sama ada di dalam ibadah kolaborasi 3 gereja. Baik GBI Agape, shalom jemaat GBI Agape, shalom juga buat jemaat GBI Sumbersari dan juga shalom buat jemaat GBI Glow Bandung.
Puji Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa, sehingga biarlah Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kembali kami ada di dalam ibadah kolaborasi 3 gereja. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, di setiap rumah mereka masing-masing, kami percaya saat mereka datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau hadir dan Engkau mau menjamah mereka Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang saat ini akan dibagikan Tuhan, ini menjadi kekuatan, menjadi penopang, pedoman di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau juga memberkati hamba-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kembali sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan melihat satu tema yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan agar jemaat boleh mengalami berkat daripada Tuhan. Tema yang saya berikan, yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tetap tenang. Kita mau melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di akhir zaman ini tantangannya semakin kompleks, semakin bertambah berat, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Hari-hari bertambah jahat. Dan kemudian sesuai dengan apa juga yang ditulis oleh firman Tuhan, bahwa hidup itu berat. Nah, kemudian karena hidup ini penuh dengan tantangan, ada banyak orang di sekitar kita, ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, tantangan dalam hidup mereka, mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana caranya untuk keluar dari tantangan yang mereka hadapi. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka berpikir dengan pikiran mereka sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu untuk keluar dari masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Dan ini juga yang dituliskan oleh firman Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi orang-orang Asyur, bangsa Asyur, apa yang mereka lakukan? Dan firman Tuhan menuliskan, yang mereka lakukan, mereka melaksanakan rancangan yang bukan daripada Tuhan. Mereka melaksanakan rancangan-rancangan mereka sendiri, bertindak dengan cara mereka sendiri. Mereka datang kepada Firaun, mereka datang kepada Mesir untuk meminta pertolongan, untuk berharap kepada Mesir dan Firaun pada waktu itu. Dan kemudian firman Tuhan katakan bahwa mereka melakukan satu persekutuan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bukan karena dorongan daripada Roh Kudus, tetapi dengan cara mereka sendiri. Apa yang mereka pandang baik, apa yang mereka anggap baik. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Seberapa berat masalah yang kita rasakan atau yang kita hadapi hari-hari ini? Apakah masalah itu membuat kita menjadi takut, khawatir, panik, dan tidak tenang menjalani hidup ini? Mungkin saja benar, karena masalah yang kita hadapi, yang kita sedang jalani hari-hari ini, itu membuat kita memiliki rasa takut. Kita panik, kita gelisah. Dan kita mulai berpikir, bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang merancangkan sesuatu untuk meminta pertolongan dari hal yang lain selain daripada Tuhan. Atau kita sedang mengandalkan orang lain ataupun kekuatan sendiri.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, Allah menjuluki bangsa Israel itu adalah bangsa pemberontak. Allah menjuluki mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak tahu berterima kasih. Sudah merasakan berkat anugerah daripada Tuhan, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan lagi dengan masalah, mereka tidak belajar dari apa yang sudah mereka hadapi dulunya bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka melakukan lagi dengan cara pandang mereka sendiri. Tentu kita tidak mau saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Tuhan pemberontak. Tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang melimpah dengan kasih dan setianya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Nah, makanya Tuhan di dalam firman Tuhan ini, di dalam Yesaya ini, menawarkan satu solusi kepada umatnya agar keadaan mereka dipulihkan, agar bangsa Israel diselamatkan. Demikian juga Tuhan menawarkan kepada saudara dan saya yang hari-hari ini hidup dalam kepanikan, hidup di dalam kegelisahan, tidak tenang. Kita risau dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena masalah yang kita hadapi. Kalau kita lihat apa yang menjadi tawaran Tuhan, solusi daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu enggan. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan menawarkan solusi kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan mau mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan mau mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan ketika Tuhan menawarkan solusi, bangsa Israel enggan, tidak mau menerima solusi daripada Tuhan. Maunya dengan cara mereka sendiri, maunya pakai kekuatan mereka sendiri, atau mungkin mengandalkan bangsa yang dianggap sanggup untuk menolong mereka, yaitu bangsa Mesir. Tetapi saudara dan saya, pagi hari ini kita tidak ingin sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau pagi hari ini Tuhan berfirman kepada setiap kita, dalam keadaan ketidaktenangan kita, kerisauan hati kita, kegelisahan hati kita, atau pikiran kita, karena masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan tawarkan kepada setiap kita bahwa kita harus bertobat. Mungkin saja hari-hari yang lalu kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin saja hari-hari kemarin ketika kita menghadapi pergumulan ini, kita mencoba dengan berbagai cara yang menurut kita itu adalah baik. Tetapi firman Tuhan katakan, banyak orang berpikir bahwa jalannya mereka adalah lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi kita tidak demikian. Pagi hari ini kita harus ambil sikap, kita harus ambil komitmen. Kita mau berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kita mau bertobat dari cara-cara kita yang jahat. Firman Tuhan katakan, umat yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Pagi hari ini Tuhan mau setiap kita kembali kepada Tuhan. Kalau kemarin kita menggunakan cara pikir kita sendiri, kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini saudara dan saya, kita harus bertobat. Kemudian dikatakan kita harus tinggal tenang, tinggal diam, memohon pertolongan daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Jangan gerasa-gerusu, jangan berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus tinggal diam. Tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, keputusan mana yang harus kita ambil, sehingga biarlah Tuhan yang menuntun langkah dan kehidupan setiap kita.
Tetapi kita mau melihat lebih jauh daripada firman Tuhan. Solusi yang Tuhan tawarkan, dan ini yang menjadi poin yang saya ambil, yaitu dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, dalam firman Tuhan ini dituliskan bahwa tinggal tenang dan percaya. Saya percaya bahwa dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Dua kata ini bagaikan mata uang logam, ya, atau koin yang punya dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Satu sisi berbicara tentang ketenangan, satu sisi berbicara tentang percaya. Sama ketika kalau kita percaya kepada istri kita, kalau kita percaya kepada suami kita, maka saya yakin mungkin setiap kita pasti akan merasa ketenangan hidup bersama dengan mereka. Karena ada rasa saling percaya. Mungkin suami pergi ke kantor, istri yang ada di rumah. Tetapi kalau mereka saling percaya, maka tidak ada curiga apapun. Suaminya akan bekerja di luar rumah dengan rasa tenang. Demikian juga istri yang ada di rumah begitu tenang, percaya kepada suaminya yang ada di luar. Nah, kepada Tuhan pun demikian. Rasa tenang dan percaya tidak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sudah pasti kita akan hidup tenang dalam Dia. Hati kita tenang. Kata ketenangan di sini bukan berbicara tentang suatu situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau di dalam kalimat, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tenang itu memiliki arti tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Ini adalah berbicara tentang apa yang ada di dalam isi hati setiap orang. Nah, bukan berbicara tentang situasi yang ada di sekitar kita atau lingkungan apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi lebih berbicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, pagi hari ini saya yakin bahwa setiap kita ingin memiliki rasa tenang ini. Setiap kita pasti rindu kita memiliki ketenangan di dalam diri kita, rasa percaya di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita mau belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki ketenangan yang daripada Tuhan. Dalam firman Tuhan kita lihat, hal yang pertama kita belajar 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan, bagaimana ketenangan daripada Tuhan itu ada pada setiap pribadi kita atau hati kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan, yaitu kita harus bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehidupan kita, supaya kita dapat tenang. Ya. Tentunya saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, setiap kita tidak bisa berusaha tenang dengan cara kita sendiri. Setiap kita tidak dapat memiliki ketenangan itu dengan usaha atau kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketenangan itu ada di dalam hati kita, atau kita bisa miliki kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh, dan tidak hanya sekedar hidup oleh Roh, tetapi Galatia 5 katakan bahwa kita juga harus hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka buahnya itu yang akan nampak di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka itu yang akan nampak ketika kita bisa minta atau ada Roh Kudus di dalam diri kita.
maka hidup kita bisa mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk memiliki ketenangan, maka saya katakan tidak mungkin kita hidup tenang. Damai sejahtera dari yang Tuhan berikan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Kalau damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini bersifat semu sementara. Tetapi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu, ketenangan itu kepada pribadi kita, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka itu akan selama-lamanya tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita mau mengalami ketenangan daripada Tuhan, maka kita harus mau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Menguasai diri kita, tetapi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan, saya mau katakan bahwa beberapa 2 tahun yang lalu, keluarga kami mengalami suatu musibah, di mana anak kami perempuan diambil seorang yang tidak kami kenal dari satu tempat permainan. Kemudian ketika diambil, kami melaporkan ke polisi, dan setelah itu kami pada waktu itu berpikir untuk melanjutkan dengan cara damai masalah itu. Kami mau berdamai, kami tidak mau terlibat di dalam masalah hukum pada waktu itu. Tetapi kami sudah mengambil keputusan untuk berdamai, tetapi ada saja teror lewat sosial media dan sebagainya itu kepada kami. Sehingga secara pribadi sebagai manusia biasa, kami pun punya emosi, kami pun punya rasa marah. Kami yang sudah dirugikan karena anak kami ini yang diambil, tetapi pada waktu itu kami yang mau dituntut. Tetapi sekali lagi, pada waktu itu kami marah. Mungkin kami kecewa, kami rasanya memiliki perasaan yang tidak tenang pada waktu itu. Tetapi suatu waktu ketika kami mengambil waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga, maka disitulah Tuhan mencurahkan ketenangan yang luar biasa. Saya katakan, pada waktu itu masalahnya belum selesai. Masih ada masalahnya. Tetapi pada waktu itu ketenangan itu sudah ada di dalam hati kami. Sehingga kami berpikir kami terus akan berusaha untuk melakukan jalan damai pada waktu itu. Walaupun kami yang dirugikan, tetapi kami tidak apa-apa. Karena damai sejahtera itu sudah ada di dalam hati kami. Ketenangan itu sudah ada di dalam hati kami. Sehingga kami percaya bahwa Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memampukan kami. Nah, jemaat Tuhan, saya juga tahu bahwa mungkin Bapak Ibu sementara mengalami masalah di dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu semua. Tetapi ketika Bapak Ibu mau minta tuntunan daripada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menaungi, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus atas hidup kita, maka ketenangan itu akan diberikan kepada setiap kita. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana setiap kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan, sehingga kita tetap tenang dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani masalah kita. Yesaya 26 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dikatakan oleh firman Tuhan, sekali lagi, bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hal yang kedua, bagaimana kita memiliki ketenangan daripada Tuhan, sehingga dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi masalah, kita tetap tenang, yaitu kita punya hati yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, mungkin Mazmur pasal yang ketiga, kita tidak akan membacanya, tetapi saya mau ceritakan, Raja Daud memiliki masalah yang berat, bukan dari orang luar, tetapi Raja Daud memiliki masalah yang berat, di mana anaknya sendiri ingin membunuhnya, mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tetapi pada waktu itu Raja Daud katakan bahwa dia dapat tidur dengan tenang. Raja Daud dapat tidur dengan tenang karena dia percaya kepada Allahnya, bahwa Allah dia adalah Allah yang melindunginya, pribadi yang melindunginya, pribadi yang menjagainya, sehingga dia tidak takut. Dia tidak gentar, dia tidak memiliki rasa khawatir apapun pada waktu itu, karena dia percaya kepada Allahnya. Demikian juga Bapak Ibu,
Kalau kita punya rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya yakin juga ketenangan itu ada pada setiap pribadi kita. Ya. Kita harus memiliki rasa percaya yang sungguh-sungguh. Percaya bukan hanya sekedar, ya percaya, saya percaya Tuhan. Tidak. Tetapi kata percaya itu memiliki arti. Ya, di dalam bahasa Yunani dikatakan pistis. Pistis ini memiliki arti berarti mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak hanya percaya, sekedar percaya, tetapi berani mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau mungkin kita belum benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, nah itulah yang mungkin seringkali membuat kita masih khawatir, masih takut, masih panik, tidak tenang dalam hidup kita. Tetapi kalau kita berani mempercayakan kita kepada Tuhan, maka saya yakin kita harus percaya juga bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun masalah masih ada, tantangan itu masih ada, tetapi firman Tuhan katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan juga yang menjamin kehidupan kita. Apa yang kita minta, ketika kita mengetuk, Dia akan membuka. Ketika kita meminta, Dia akan memberikan kepada kita. Ketika kita mencari, maka kita akan menemukannya. Firman Tuhan katakan, Bapa mana yang tidak memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya? Bapa yang di dunia saja pasti memberi yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi pasti hidup kita ada di dalam jaminan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita ragu kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana supaya kita tetap tenang di dalam hidup kita. Tenang itu daripada Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup tenang atau tetap tenang di saat badai, di saat masalah menghimpit kehidupan kita, yaitu kita harus dekat dengan Allah kita. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita. Mendekatkan diri kita, minta pertolongan daripada Dia. Kita harus dekat dengan Dia setiap hari. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan pertolongan daripadanya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri di saat kita menghadapi tantangan. Jangan andalkan cara berpikir kita sendiri di saat kita menghadapi satu masalah. Jangan ambil keputusan apapun sebelum kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Jawaban daripada Tuhan. Dan Tuhan, kita adalah Tuhan yang baik. Dia senantiasa mau mendengar umatnya. Sehingga kalau kita lihat kembali di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Oleh sebab itu, 3 hal ini yang kita pelajari daripada firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati yang tetap tenang ketika masalah, pergumulan hidup itu ada di dalam hidup kita. Ketika tantangan itu ada di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus bisa menguasai diri kita. Supaya kita dapat tenang dan kita dapat berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan rasa percaya itu bukan hanya sekedar percaya yang biasa, tetapi berani mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita seluruhnya percayakan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati jemaat Tuhan, baik jemaat GBI Agape, jemaat GBI Glow Bandung, dan juga jemaat GBI Sumbersari. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini
boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi masalah di dalam hidup mereka, yang sedang menghadapi tantangan dalam hidup mereka, yang membuat setiap kami jemaat Tuhan tidak memiliki rasa tenang lagi di dalam hati kami. Kadangkala kami gelisah, kadangkala kami risau atas setiap pergumulan yang kami hadapi ini. Tetapi pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kembali kepada firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa orang yang memiliki ketenangan di dalam hatinya ketika dia bisa menguasai dirinya, tetapi bukan karena kekuatannya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam pribadinya yang boleh memimpin setiap pribadinya. Kami juga mau memiliki ketenangan di dalam Engkau Tuhan, yaitu ketika kami mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, memiliki kepercayaan yang penuh kepada Engkau, bahkan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan atas tuntunan-Mu, atas hikmat-Mu Tuhan, atas pimpinan daripada-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan senantiasa terus mendekatkan diri kami dalam naungan-Mu Tuhan Yesus, sehingga ketenangan itu tetap ada di dalam setiap pribadi kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sudah memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan memberkati kita. Pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menonton Tuhan Yesus ibadah yang dijalankan, tetapi kami juga benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap berkat dari ibadah kami boleh melimpah, mengalir Tuhan di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu. Mungkin di antara jemaat-Mu ada yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, atas sakit penyakit, atas pergumulan dan masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami ulang tahun di bulan Agustus ini, Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat daripada-Mu boleh tercurah, baik itu umur panjang, berkat kekayaan, kehormatan boleh berlimpah bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, di mana saja mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya biarlah pagi hari ini kami buka hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.